Poco F5, mungkin kalian udah pada denger ya soal smartphone yang satu ini yang performanya itu gila banget di harga 4-5 jutaan. Antutunya nembus 1 juta lebih cuy. Dan buat gaming berat kayak Genshin Impact sampai PUBG M, itu semua udah dilibas ya, rata lah dengan refresh rate tinggi dan settingan juga paling mentok kanan. Performance-nya itu juara di HP ini. Dan setelah seminggu kita testing, gua pengen coba untuk ngebawa pembahasannya ke angle yang sedikit berbeda. Karena udah banyak ya review di luar sana soal HP-nya, tapi kayaknya belum ada yang ngebahas soal performance gaming di segmen emulation dan juga buat video editing. Nah, so kita langsung bahas aja lengkapnya soal si HP Poco F5 di video ini. Let's go! Nah, gue mau share singkat dulu soal spek dari Poco F5. Chipset yang digunakan itu terbilang baru dan imba di kelasnya, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan dua pilihan RAM, yaitu 12GB dan 8GB. Plus storage-nya itu ada satu aja pilihannya di 256GB. Baterainya juga makin gede nih, di 5000 mAh dengan fast charging 67W. Kita uji side by side dengan HP generasi sebelumnya, yaitu Poco F4, lewat tes benchmark, yaitu Antutu versi yang ke-10 yang terbaru ya. Dan hasilnya itu gila nih, karena kenaikan performance-nya itu nyampe 47% dan ngerender grafis 3D lewat pengetesan 3D Mark Wildlife itu juga naik 71%. Baru kali ini rasanya ya, satu generasi itu kenaikan performance-nya bisa sejauh ini upgrade-nya. Intinya dari segi performance terutama buat gaming berat kayak Genshin Impact di sini itu jadi stabil banget dengan settingan grafis mentok kanan dan PUBG M juga dapat pilihan yang 90 FPS. Ya, dan di luar gaming mobile sendiri itu kita sekarang lagi suka testing emulator konsol jadul nih di smartphone karena menurut kita performance chipset ini bisa dites maksimal di sini. Dan surprisingly, HP ini kuat buat ngejalanin konsol legend kayak PSP, PS2, bahkan bisa main beberapa game di Nintendo Switch juga. Mind-blowing ini sih ya. Jadi di sektor 4-5 jutaan, kayak ini performance-nya yang paling kencang saat ini ya. Oke, jadi pertama dari PSP dulu, kita pakai emulator yang PPSSPP, dan game yang dimainin itu God of War Chain of Olympus. Game ini terkenal berat ya dari segi grafisnya karena udah 3D, dan dalam tes ini itu kita pakai resolusi yang dinaikin 4 kali PSP resolution ya. Jadi native-nya itu kalau nggak salah di 400 berapa. Ini di 4 kalinya ya. Dan buat nyamain resolusinya itu jadi Full HD sama kayak si HP-nya itu, dan hasilnya ini dapat gameplay yang smooth banget dan bisa nge-cap di 60 FPS. Bahkan kalau kita sundul lagi ya, itu grafisnya sampai 8 kali resolution, tetap dapat rata-rata di 60 FPS. Nah, jadi intinya buat PSP ini masih berasa geli-geli lah ya, cuma digetek-getekin doang. Kalau gitu kita lanjut aja ke konsol yang lebih berat, yaitu PS2 dengan emulator Aether SX2. Kita tes dengan dua game, yaitu Resident Evil 4 ya, si ganteng, dan ada Shadow of Colossus juga, yang mana dulu di konsolnya, di PS2-nya itu masih suka patah-patah main di situ ya. Nah, Resident Evil 4 dengan 2x dan 4x resolusi dari PS2, berarti itu udah 4K, itu tetap dapat frame rate yang aman di 52 sampai 60 FPS. Nah, tapi baru berasa patah-patah nih kalau misalkan kita pentokin sampai ke 8x resolution. Itu udah overkill sih ya kalau 8x. Nah, beda cerita sama RE4 di Shadow of Colossus, itu smooth kalau maininnya di 2x resolution. Ya, di atas itu bakal ada frame rate drop pas ketemu sama musuh Colossusnya. Tapi yang bikin gua senyum lebar itu ternyata Nintendo Switch juga bisa diangkat lewat si Poco F5 juga. Main Super Smash Bros. Yang 1 lawan 1 atau 1 lawan 3 ya, di Yuzu, emulator Yuzu itu playable di 30-40 FPS. Ya kadang memang masih ada frame rate drop, tapi tetap enjoy kok buat kita mainin gamenya. Notes-nya itu nggak semua game yang ada di Switch bisa dimainin di HP-nya ya, karena problem optimalisasi. Misalkan Mario Kart sama Zelda Breath of the Wild itu masih belum bisa ya, jadi dia itu masih kayak, ya masih belum playable lah ya. Tapi tetap aja, HP 4-5 jutaan udah berasa naik kelas ya dari segi performance-nya. Intinya kita bisa ngejalanin game berat dengan lancar, bahkan bisa emulasi konsol sampai Nintendo Switch sekalipun. Nah, soal produktivitas kayak video editing juga ternyata oke banget ya di Poco F5. Kita testing editing pakai CapCut dan file raw video itu yang kita gunakan dari recording HP-nya yaitu 4K langsung ya, dan kita compare juga dengan HP yang pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2 yang flagship.
Hasilnya, preview timeline video 4K dengan multilayer dan efek itu tetap smooth ya. Kita geser-geser kayak gini itu tetap smooth dan berasa enak gitu kalau mau kita edit-edit konten langsung dari HP-nya aja dimanapun kita berada. Rendering video 4K sendiri itu kita dapat durasi yang oke juga nih. Video 3 menit itu bisa kelar 1 menit 18 detik dan video 5 menit itu kelar dalam 2 menit 9 detik. Nah, dan ini perbandingan buat kalau di-compare sama yang Snapdragon 8 Gen 2. Jadi udah tergolong kenceng ya buat kita rendering dan nggak cuma buat gaming aja jadinya ya, tapi digunakan buat kerja, itu juga bisa didukung dengan performa HP-nya yang ngebut. Baterainya sendiri ini lebih gede ya, sebelumnya 4500, sekarang 5000 mAh, yang kasih durasi penggunaan itu lebih oke juga, yang kurang lebih sekitar 7-8 jam pemakaian dan chargingnya juga 67 watt, yang bisa isi baterai dari 10 ke 90 dalam 32 menit aja. Nah, yang menarik lagi dari Poco F5 itu di bagian layar depannya. Layar 6,67 inci yang sekarang dapat bezel lebih simetris di bagian atas bawahnya. Lebih tipisnya dari seri sebelumnya. Feel pas kita pakai jadi lebih premium gitu ya. Nah, panelnya sendiri itu pakai AMOLED Full HD 120Hz yang mana punya warna yang vibrant dan smooth buat kita gaming, sosmedan, atau nonton film. Oh iya, layar HP-nya juga terang banget nih dan bisa ngimbangin brightness-nya pas kita pemakaian di outdoor gitu ya. Jadi dipakai di mana aja itu tetap aman layarnya. Plus haptic feedback-nya juga crispy nih, jadi pas kita ngetik-ngetik itu berasa enak gitu getarnya ya. Notes-nya itu dari segi kualitas audio speaker-nya aja nih, yang kurang oke. Jadi buat nonton atau buat gaming itu masih lebih oke kalau kita pakai TWS, atau colok aja earphone kabel kalian lewat port 3,55 mm audio jack di HP-nya. Nah, kamera Poco F5 sendiri sekarang punya karakter yang agak berbeda dari seri sebelumnya. Yang mana Poco F4 itu punya tone warna yang flat, kali ini malah lebih saturated warnanya. Poco F5 tetap andelin sensor yang sama dengan 64 megapiksel OIS di kamera utamanya, terus ultrawide-nya ada 8 megapiksel dan makronya juga tetap ada di 2 megapiksel. Selfie-nya sendiri pakai 16 megapiksel. Kali ini gua ajak kalian buat motret di rumah makan aja ya, di Tengkleng Kambing Pak Manto. Hasil foto yang didapat ini punya warna yang pekat banget ya. Walau begitu, detailnya itu tetap tajam. Dan kalau kita pixel peeping nih, kita zoom, itu tekstur dagingnya bisa kelihatan nih. Nah, gue juga beberapa kali manfaatin digital zoom 2x-nya buat dapetin frame yang lebih spesifik gitu ya, lebih kecil ke objek dan hasilnya itu tetap bagus. Nah, portrait mode-nya sendiri ini kurang konsisten memang potongannya ya, kayak di foto ini yang satu blurnya oke, tapi yang satu lagi malah tengklengnya yang di blur, kan jadi kesel gitu ya. Nah, lensa ultrawide-nya sendiri bisa nangkep detail yang oke di siang hari dan luas tangkapannya juga cukup lebar, tapi di sini shadow-nya itu memang jadi lebih gelap dan di area low light itu detail sama warna objeknya jadi berkurang. Hasil foto makronya sendiri itu kurang oke ya, jadi masih lebih tajam kalau kita pakai digital zoom-nya aja dari kamera utama. Terakhir, kamera selfie Poco F5 yang standar aja sih menurut gua, dan berasa kayak ada filter wajah gitu ya, jadi mulus sama pucet gitu, padahal udah matiin filter beauty-nya. Nah, kalau soal desain Poco F5 kali ini lebih minimalis ya, terutama di bagian area kameranya yang ala-ala frameless gitu, jadi kelihatan lebih clean nih ya. Pilihan warnanya sendiri itu unik-unik ya, yang kita gunakan ini namanya white dengan corak yang kayak bunga es gitu di bagian bawahnya, gradasi ya. Kalau buat gue sendiri sih sebenarnya kurang cocok sama warna putihnya ini, tapi lebih oke buat yang warna black, yang kayak ala-ala carbon fiber gitu. Atau kalau mau yang polosan itu bisa incar yang warna blue-nya. Nah, biometrics HP-nya sendiri ini tetap dipertahanin di side mounted fingerprint di sebelah samping kanan ya, dan sekaligus juga buat power button. Nah, kita tetap dapat AR blaster dan tadi ada headphone jack di bagian atas dari HP-nya. Oke, jadi Poco F5 itu berasa ya memang jadi HP dengan price to performance yang paling oke saat ini di harga 4-5 jutaan. Main game berat itu bisa dilibas habis sama HP-nya, di settingan paling tinggi juga, bahkan bisa ngangkat game-game emulator kayak PSP, PS2, bahkan Nintendo Switch. Happy banget ya, bisa nostalgia lagi sama game-game lawas dari HP-nya dengan mulus ya. Plus buat produktivitas kayak editing itu bisa enak dikerjain di HP-nya langsung di mana aja ya. Bezel layarnya juga lebih simetris, kasih kesan premium pas kita lihat HP-nya, dan kameranya juga kasih detail yang tajam dengan warna yang memang saturated gitu ya. Dan desain bodinya juga lebih minimalis dengan pilihan warna yang unik-unik. Notes-nya itu di bagian speaker aja nih yang bisa dimaksimalin lagi ke depannya sama Poco.
Kalau emang lagi nyari HP yang kencang di bawah harga 5 jutaan, Poco F5 ini jadi salah satu pilihan yang paling oke buat kalian masukin wishlist. Dan HP-nya sendiri itu sudah dirilis di Indonesia dengan harga start dari 4,9999 juta, 5 juta kurang 1000. Mudah-mudahan pas video ini dirilis, barangnya udah di restock lagi ya, karena terakhir kemarin itu sempat jadi goib ya, barangnya udah hilang. Lengkapnya kalian bisa cek aja di deskripsi. So, gimana menurut kalian soal Poco F5? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Gue terakhir lagi mainin game Shadow of Colossus, dan itu sangat-sangat membuat gue menjadi seperti anak kecil lagi. Ya, gue pengen jadi anak kecil lagi, pengen main lagi di Poco F5.